Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman mahasiswa semuanya tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan tutorial online mata kuliah manajemen pemasaran EKMA 4216. Nah, tidak terasa ya teman-teman mahasiswa, kita sudah menginjak di pertemuan ke-8. Itu artinya bahwa pertemuan di minggu ini adalah pertemuan terakhir kita di eh, sesi kuliah manajemen pemasaran. Jadi ada 8 kali pertemuan. Jadi teman-teman diharapkan nanti di mata kuliah ini dapat memahami semua materi yang sudah kita bahas bersama-sama dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8 ini. Nah, di pertemuan ke-8 itu kita membahas mengenai strategi promosi dan komunikasi. Jadi sesuai dengan rancangan aktivitas tutorial, kemudian dan satuan acara tutorial, itu di pertemuan ke-8 ini kita membahas mengenai strategi promosi dan komunikasi. Saya yakin teman-teman mahasiswa sudah tahu bahwa strategi promosi dan komunikasi itu sangat penting sekali dimiliki oleh manajer yang ada di perusahaan. Tentunya di sini ada manajer pemasaran. Ini tugasnya antara lain bagaimana mempromosikan suatu produk yang dimiliki oleh perusahaan itu dipromosikan baik melalui media cetak maupun elektronik agar produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat umum. Tentunya kita tidak ingin sebagai manajer perusahaan, apalagi manajer yang bertugas di bidang pemasaran, itu tidak ingin bahwa produk yang kita miliki itu tidak diketahui oleh masyarakat. Nah, tentunya upaya apa saja yang harus dilakukan bagaimana produk itu atau produk yang kita miliki itu berhasil diketahui atau berhasil diketahui dan juga diminati oleh konsumen ataupun oleh calon pembeli. Tentunya banyak hal yang bisa dilakukan, salah satunya dengan cara promosi dan komunikasi. Jadi promosi itu bagaimana suatu produk itu bisa diketahui di pasar. Jadi itu dengan promosi, dengan cara beriklan, dengan cara posting di media sosial, kemudian di media elektronik, media cetak dan lain sebagainya. Dan juga dengan cara komunikasi. Komunikasi itu bisa dengan cara sosialisasi ya teman-teman, sosialisasi ke masyarakat, ke pasar, ke dunia usaha, kemudian ke sektor pendidikan. Itu juga bisa dilakukan komunikasi dengan cara bagaimana produk kita atau produk yang kita miliki itu bisa diketahui atau dikenal di masyarakat. Tentunya promosi ini tidak hanya sekedar promosi, tapi juga diisi demo atau diisi bagaimana produk yang kita miliki memiliki fitur-fitur yang menarik, kemudian memiliki kualitas yang bagus dan juga memiliki daya saing baik dari harga maupun kualitas kemasan, kemudian daya tarik dan lain sebagainya. Itu juga yang perlu kita komunikasikan kepada konsumen sehingga konsumen itu merasa tertarik untuk membeli produk kita. Dan juga perlu juga tips untuk bagaimana strategi kita agar produk kita itu bisa masuk ke pasaran. Tentunya dengan memberikan diskon, kemudian dengan cara memberikan hadiah langsung apabila membeli suatu produk. Itu juga merupakan trik-trik yang bisa dilakukan oleh manajer pemasaran bagaimana memperkenalkan produknya ke konsumen. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman untuk materi komunikasi dan promosi ini. Nah, adapun kompetensi khusus yang teman-teman harus kuasai setelah mempelajari pokok bahasan ke-8 ini adalah diharapkan teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan tentang strategi komunikasi dan bauran promosi dengan tepat. Jadi strategi bauran, promosi dan komunikasi itu harus tepat. Tepat di sini dalam artian bahwa apa yang kita sampaikan terkait produk kita itu tepat atau sesuai dengan
dan mampu menggambarkan deskripsi tentang produk yang kita pasarkan tersebut. Jangan sampai nanti promosi yang kita lakukan itu cenderung untuk mengada-ngada, tidak sesuai dengan realita yang dimiliki oleh suatu produk kita. Seperti itu. Kemudian kompetensi maksudnya khusus yang harus dikuasai oleh teman-teman mahasiswa dari inisiasi ke-8 ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan arti penting promosi dan komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedua, menjelaskan sasaran promosi dan konsep IDA. Kemudian yang ketiga, menjelaskan bauran promosi dan IMC. Nah, itu yang merupakan kompetensi khusus yang perlu teman-teman ketahui. Nah, seperti biasa, untuk materi ini silahkan teman-teman bisa download di sesi yang ke-8 ini. Juga selain download, teman-teman juga bisa mempelajari modul ke-9 dari BMP atau bahan modul pembelajaran manajemen pemasaran EKMA 4216 karangan dari Universitas Terbuka. Silahkan dibaca modulnya. Kemudian jangan lupa juga teman-teman mengerjakan tugas diskusi, kemudian soal-soal latihan baik di modul maupun di sesi tutorial ini. Silahkan teman-teman kerjakan, dan jangan lupa teman-teman mengumpulkan dan mengupload tugas tutorial yang ketiga. Jangan sampai nanti teman-teman tidak mengumpulkan tugas yang ketiga tersebut karena nilainya sangat tinggi sekali. Dan yang tidak kalah pentingnya, teman-teman juga mengisi daftar hadir setiap mengikuti sesi perkuliahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa sudah aktif, sudah berpartisipasi dengan sangat baik sekali di setiap sesi pertemuan di mata kuliah manajemen pemasaran ini, dari sesi yang pertama sampai sesi yang terakhir di sesi ke-8 ini. Saya juga mohon maaf apabila selama kurang lebih 8 kali pertemuan itu masih banyak terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Saya juga mohon maaf, dan mudah-mudahan di semester berikutnya saya dan teman-teman mahasiswa dapat berjumpa kembali. Kritik dan saran tetap saya harapkan dari teman-teman mahasiswa untuk memberikan masukan kepada saya terkait bagaimana pembelajaran ataupun materi yang disampaikan, kemudian diskusi yang saya nilai itu silahkan diisi kuesionernya. Kemudian sebagai penutup saya ucapkan terima kasih. Tetap teman-teman jaga kesehatan, tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan, dan jangan lupa nanti teman-teman setelah mengikuti tutorial online ini masih ada ujian akhir semester yang perlu teman-teman untuk ikuti. Teman-teman perlu untuk kerjakan soal ujian akhir semesternya. Semoga teman-teman apa yang teman-teman ingin capai di perkuliahan ini, di mata kuliah manajemen pemasaran ini dapat tercapai, dan teman-teman semuanya dapat lulus dengan nilai yang maksimal. Baik, sekian, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain sesi. Terima kasih.